Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ananda, NPM 2203050138. A. Pengertian morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum, morfem terbagi atas dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. B. Jenis morfem. Morfem dapat diklasifikasikan berdasarkan kebebasan, keutuhan, dan maknanya, yaitu A. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya dalam pertuturan. B. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. C. Morfem gramatikal. Morfem gramatikal yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. D. Morfem leksikal. Morfem leksikal yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif, mencakup kata penuh dan afiks derivatif. E. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. F. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan tempo. G. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah sebuah morfem terdiri dari dua bagian terpisah. C. Proses morfologis. 1. Afikasi. Afikasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Afiks dibedakan atas 5 macam, yaitu A. Prefiks atau awalan. Prefiks disebut juga awalan. Prefiks adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. B. Infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. C. Sufiks. Sufiks merupakan afiks yang terletak di akhir kata yang diikutinya. D. Konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks terdiri atas prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran terintegrasi menjadi satu afiks yang tidak terpisah-pisah. 2. Reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi atau pengulangan memiliki beberapa variasi, yaitu A. Pengulangan keseluruhan merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. B. Pengulangan sebagian atau parsial merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. C. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. D. Pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun keduanya. E. Pengulangan semu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. 3. Perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. 4. Suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verb. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. 5. Pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa sehingga harus benar-benar diperhatikan. A. Ciri-ciri kata majemuk. Berikut ini adalah ciri-ciri kata majemuk yang perlu kamu ketahui. 1.
tidak bisa disisipil. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakannya dengan asa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentukannya dan dilihat seperti apa maknanya. 2. Tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau akhiran hanya di masing-masing. 3. Posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. 4. Tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. B. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. C. Macam-macam kata majemuk. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya sebagai frasa, yaitu 1. Endosentris atributif. Kata majemuk endosentris atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentukannya. 2. Endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentukannya sederajat kedudukannya. 3. Eksosentris. Kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentukannya. D. Tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung disebut kata majemuk senyawa. E. Makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya meliputi 1. Idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. 2. Semi idiom. Kata majemuk jenis semi idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya.